Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi, yaitu tentang tematik bahasa Indonesia, tentang cara menentukan ide pokok paragraf. Di sini Bu Guru nanti akan menjelaskan cara untuk mendapatkan ide pokok dari sebuah paragraf. Nanti Bu Guru akan memberikan contoh-contoh soal. Nanti kita akan belajar bersama di sini untuk menemukan ide pokok paragraf. Terima kasih, mohon diperhatikan ya. Terima kasih. Sebelum kita masuk ke latihan soal, sebelumnya kita pelajari dulu dasarnya dari ide pokok. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar pengembangan dari suatu paragraf. Ide pokok juga sering disebut sebagai gagasan pokok, gagasan utama, atau pikiran pokok, atau bisa juga biasa dipanggil soal pokok pikiran. Jadi nama lain ide pokok itu banyak. Ide pokok terdapat pada kalimat utama. Jadi sebelum menentukan ide pokok, kita harus menentukan kalimat utamanya terlebih dahulu. Baru kita simpulkan ide pokok itu pada kalimat utamanya. Setelah ini Bu Guru akan menjelaskan tentang soal-soal tentang ide pokok. Mohon diperhatikan ya. Contoh soal, sampah plastik sangat berbahaya jika dibuang dengan sembarangan. Sampah plastik tidak bisa membusuk. Ini berarti bahwa sampah plastik tidak dapat didaur ulang secara alami. Ketika dibawa oleh air sungai, itu mengganggu ekosistem. Banyak hewan mati karena tertelan limbah plastik. Maka ide pokok dari bacaan di atas adalah, sebelumnya kita mencari kalimat utamanya terlebih dahulu. Kalimat utamanya terletak di mana? Di awal paragraf, yaitu pada sampah plastik sangat berbahaya jika dibuang dengan sembarangan. Setelah kita menemukan kalimat utama, maka kita simpulkan. Berarti pada teks tersebut menyimpulkan ide pokoknya apa? Membahas tentang sampah plastik. Jadi kesimpulannya adalah sampah plastik yang sangat berbahaya. Selanjutnya Bu Guru akan menerangkan tentang contoh kedua. Dipersiapkan ya, diperhatikan. Selanjutnya contoh yang kedua yaitu pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Pupuk bisa berasal dari kotoran hewan. Selain itu, kotoran manusia dapat juga untuk memupuk jenis ini. Ada juga pupuk organik yang berasal dari sisa-sisa tanaman seperti panen mendengkur. Gagasan utama dari bacaan di atas adalah, ingat tadi gagasan utama adalah disebut juga sebagai ide pokok. Jadi ide pokok dari paragraf di atas adalah, sebelumnya kita menentukan kalimat utamanya dulu ya. Kalimat utama terletak di mana? Di awal paragraf, yaitu pada pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Jadi ide pokoknya terdapat di pupuk. Jadi ide pokoknya adalah pengertian dari pupuk organik. Jadi ide pokoknya adalah tentang pupuk organik. Jadi inti dari bacaan tersebut adalah tentang pupuk organik. Dari dua contoh soal tersebut, semoga kalian bisa memahami cara mencari ide pokok. Intinya, kalian harus menentukan kalimat utamanya. Kalimat utama itu terdapat di awal paragraf, bisa di akhir paragraf, atau di tengah. Biasanya lebih sering di kalimat utama itu di depan. Setelah menentukan kalimat utama, kalian simpulkan kalimat utama itu membahas tentang apa. Inti dari bacaan itu apa? Terdapat di kalimat utama itu. Jadi mudah dalam mencari ide pokok itu mencari kalimat utamanya terlebih dahulu. Alhamdulillah materi hari ini selesai. Apabila yang ditanyakan bisa menghubungi Bu Guru. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap selalu jaga kesehatan. Jangan lupa sholat, mengaji, dan membantu orang tua di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.